Oke, kita akan lanjutkan dengan nilai antara ya. Atau kalau di buku itu adalah continuity dan intermediate value property, halaman 79 ya. Nah, jadi intermediate value properties itu adalah kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ini X sama dengan A, X sama dengan B, kalau nilai di A itu negatif, ya, dan di B katakanlah dia positif, kemudian F-nya continue, artinya kita akan menggambar grafik mulai dari sini sampai ke sini. Ya. Nah, karena continue, kita tidak perlu boleh untuk mengangkat pensil. Jadi kurang lebih tentu saja dia akan memotong sumbu X misalkan. Ya, jadi ini sumbu X-nya begitu. Nah, ya sekarang kita tidak heran, tapi bayangkan zaman Pitagoras ya. Jadi Pitagoras hanya mengenal bilangan rasional. Tapi kalau dibentuk seperti ini, di 0 dia min 2, di 2 dia 2, kemudian kalau digambar, maka titik potongnya itu adalah akar 2. Dan Pitagoras melihat akar 2 itu bukan bilangan saat itu ya. Jadi ini menjadi mudah karena ini hanya terjadi pada bilangan real ya. Di bilangan rasional dia tidak berlaku ini. Oke. Nah, jadi sifat antara itu adalah ya. Jadi jika L itu berada di antara nilai FA dan FB, ya, karena FA-nya tidak harus yang lebih kecil kan, maka dan tentu saja dan F-nya continue di AB, maka akan ada R atau C anggota dari AB sehingga F C itu sama dengan L ya. Jadi seperti tadi tidak harus di 0 ya. Tidak harus ada di 0. Sebentar ini saya hapusnya dulu. Tidak harus di 0. Jadi katakanlah sekarang FA-nya di sini, FB-nya di sini, kemudian nilainya begini. Nah, kalau saya tarik L di sini, dia harus ada C sehingga nilai FC itu sama dengan L. Ya. Tentu tidak harus 1 ya, tidak hanya 1. Kita bisa saja bentuk yang lain. Katakanlah misalkan ini gambarnya seperti ini, maka C-nya itu banyak. Nah, tujuan dari teorema ini adalah memperlihatkan minimal ada 1. Ya. Jadi mungkin kita state teorema jika F dari AB ke R continue, ya. F mempunyai sifat antara.
yaitu tadi, ya, yaitu jika L berada di antara FA dan FB, maka akan ada C anggota AB, demikian sehingga FC itu sama dengan L. Oke, nah walaupun tampaknya obvious sekarang, ya kita harus bisa membuktikannya tanpa dengan menggunakan gambar. Oke, nah jadi tanpa menyalahi, kita anggap FA lebih kecil L lebih kecil FB gitu. Ya. Nah, kita ingin mencari C, demikian sehingga FC itu sama dengan L. Nah, pertama kita definisikan suatu himpunan S seperti dulu, ya, semua X di AB, demikian sehingga Fx itu katakanlah lebih kecil L, ya. Jadi kalau gambarnya ini FA di sini, ini B di sini, FC itu kalau L-nya 0, ya berarti ini semua, ya. Nah, kalau dia lebih dari 1, ya S itu mulai dari sini sampai ke sini. Oke. Ya. Lebih kecil L tapi dia terbuka, ya, hati-hati. Karena dia tidak sama, ya, ini jadi lubang di sini saja. Oke. Nah, S-nya tidak kosong sebab A anggota S. Ya, lihat ini bahwa FA-nya kan lebih kecil S. Dan S-nya itu terbatas di atas. Terbatas sebab S itu subset dari AB. Ya, jadi dia tidak mungkin lebih besar dari AB. Nah, jadi supremum S ada. Supremum S ada. Ya. Nah, kita tulis saja, misalkan C itu adalah nilai dari supremum S. Ya. Akan dibuktikan bahwa FC sama dengan L. Nah, untuk itu kita lihat adalah seperti ini. Ya. Jadi karena dia supremum, ya, karena dia S-nya itu supremum, tentu akan ada, ya, jadi selalu seperti biasa kan, ya, karena dia itu supremum, artinya untuk setiap N, ya, untuk setiap atau N saja, ya. Oke. Untuk setiap N asli ada XN di S, demikian sehingga nilai XN itu tentu lebih kecil dari C karena dia supremumnya, tetapi C min 1/n, ya. Jadi lain kali kita akan sekedar menyebut bahwa kalau dia itu supremum, maka ada barisan XN yang ada di S dan XN-nya itu konvergen ke
C. Ya. Nah, tentu saja di sini kalau C-nya itu kan di bawah supremum ya. Oleh karena itu kita lihat bahwa karena xn-nya itu di S, tentu saja nilai dari fxn itu lebih kecil dari L kan. Ingat ya, S itu apa? Yaitu nilai-nilai yang lebih kecil dari S gitu. Oke. Nah, kita akan melihat bahwa pada akhirnya karena continuity, ya, karena F continue, karena F continue di C, maka Fxn itu konvergen ke Fc. Jadi kalau begitu Fc itu tentu lebih kecil sama dengan L. Ya, jadi kalau Fxn-nya lebih kecil L, ya, maka kalau limit Fxn itu ada, tentu dia begini. Ya. Oke, nah tinggal diperlihatkan bahwa apa namanya akan diperlihatkan bahwa Fc itu sama dengan L. Oke, ya, jadi sebentar, no? Oke, ya, oke. Jadi Fc-nya harus lebih besar L. Nah, sekarang dimodifikasi sedikit. Jadi apa namanya? Bn itu adalah C, jadi plus BC min N. Ya, jadi tadi ini AB-nya, ini C, kemudian saya definisikan C ditambah sedikit. Ya. Jadi barisannya Bn itu akan konvergen ke C. Ya. Jadi Bn akan konvergen ke C, tapi Bn itu lebih besar dari C. Jadi Bn itu tentu tidak berada di S, ya. Jadi Bn tidak berada di S. Oleh karena itu Fbn itu tentu lebih besar sama dengan L. Ya. Dan sekali lagi karena Bn-nya konvergen ke C, maka Fbn itu konvergen ke Fc. Dan sekarang ini lebih besar dari L. Ya. Jadi tadi kita punya Fc-nya lebih kecil L, sekarang punya Fc-nya lebih besar dari L, maka Fc itu ya harus sama dengan L. Gitu. Oke, nah sebetulnya ada bukti yang lain ya, yang berkaitan dengan Newton, ya, metode setengah interval di numerik. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa bentuknya begini saja. A, B, FA-nya negatif, ya, FA-nya negatif, itu FB, B-nya di sini. Jadi di sini ini L-nya gitu saja. Ya, yang lain bisa mudah dimodifikasi. Oke. Nah, jadi pertama kita bentuk barisan. Bentuk barisan X1, yaitu X1 itu adalah A ditambah B per 2. Jadi sangat beginilah. Oke. Jadi ini X1-nya nih. Sekarang kita cek Fx1. Kalau dia negatif, maka sekarang saya buat situasi yang seperti tadi. Ya, saya buat sekarang A1, saya ganti dengan X1, dan B1-nya tetap B.
Kemudian ya, dalam hal ini dia negatif ya. Sekarang katakanlah saya gambarnya agak sedikit saya rubah. Sekarang saya sudah sampai ini A1 dan ini B1 ya. Sekarang saya lakukannya begini misalkan. Oke. Nah, sekali lagi saya definisikan X2 A1 plus B1 per 2. Kurang lebih setengahnya di sini nih. Nah, sekarang Fx2-nya itu positif. Jadi kalau dia positif, maka A-nya A2 itu tetap A1, tapi B2-nya saya definisikan sebagai X2. Ya. Jadi metode setengah interval terus. Ya. Nah, demikian seterusnya. Ya, jadi akan ada barisan, ya, akan ada barisan AN dan BN, ya, yang nantinya itu AN konvergen ke tempat yang sama, ya, C, dan BN-nya juga konvergen ke C. Sebab ini belum ya. Sebab apa? Jadi tadi harga B1 min A1 ya, B1 kurangi A1 itu kan sama dengan setengah dari B min A. B2 min A2 itu adalah ini mana kok? Ya, oke. Maaf ini kok. Oh, pakai ini saja. Nggak bisa. Oke, saya hapus dulu. Saya coba, dia keluar tuh. Oke. Ini adalah setengah dari B1 min A1, jadi dia 1/2 kuadrat B min A. Ya. Jadi kalau 2, jadi nanti kalau diteruskan, Bn min An itu kan sama dengan 1/2N B min A. Dan ini tentu menuju 0. Ya, menuju 0. Nah, jadi oleh karena itu, tadi AN dan BN itu akan konvergen ke tempat yang sama. Ya. Oke. Nah, tapi FBN itu selalu nilainya positif. Dan FAN selalu nilainya negatif. Ya. FAN-nya akan konvergen ke FC, FBN-nya juga akan konvergen ke FC. Karena F-nya kontinu, ya, F-nya kontinu di C. Ini selalu negatif, jadi oleh karena itu FC di sini lebih kecil dari 0. Ini selalu positif, jadi FC itu lebih besar dari 0. Jadi kesimpulannya tentulah FC itu 0. Nah, ini bukti yang lain. Oke, mungkin tolong dituliskan. Ya. Saya kira ini lebih seperti di numerik. Ya. Oke. Jadi nanti PR-nya saya sampaikan ada di Teams-nya. Oke. Selamat belajar.